Saudariku, ada suatu tempat di dalam dirimu yang seharusnya menjadi bait yang damai, tempat impian-impianmu disimpan, identitas dibangun, dan kedamaian bersemayam. Tetapi mungkin saat ini yang kau rasakan justru sepi, hampa, atau bahkan seperti ada yang hilang di sana. Musuh kehidupan kita telah mencuri sesuatu dari bait suci jiwamu. Mungkin itu dalam bentuk manusia, atau pengalaman traumatis, atau kebohongan yang diyakini, atau kuasa kegelapan. Mungkin ia mencuri damai sejahteramu dan menggantinya dengan kecemasan yang terus berdenyut. Atau mungkin ia mencuri impian-impian indahmu dan meninggalkanmu dengan rasa apatis dan ketakutan untuk berharap. Atau mungkin ia mencuri bagian dari identitasmu, keyakinanmu bahwa engkau adalah perempuan yang berharga, dicintai dan penuh tujuan. Dan hal itu digantikan dengan suara yang menyebutmu tidak cukup, ternoda atau terluka. Tetapi dengarkan saudaraku, dengan seluruh hatimu, Tuhan adalah penebus. Artinya, Dia tidak hanya peduli, tetapi Dia juga bertindak. Dia mengintervensi, Dia masuk ke dalam kisah pencurian itu dan berkata, "Tidak, hentikan. Aku akan mengambil kembali apa yang dirampas dari anakku." Dan inilah yang indah. Tuhan tidak sekedar mengembalikan seperti semula, tetapi Ia melipat gandakan. Ia bekerja dengan prinsip kelebihan dan kelimpahan anugerah. Apa yang hilang tidak akan hilang selamanya. Yoel 2 ayat 25 menegaskan janjinya, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang." Belalang dalam hidupmu bisa berupa pengkhianatan yang memakan tahun-tahun kepercayaanmu, atau kata-kata kasar yang memakan harga dirimu, atau kegagalan yang memakan keberanianmu, atau kehilangan yang memakan sukacitamu. Tetapi Tuhan berfirman, "Aku akan memulihkan." Kata memulihkan ini dalam bahasa aslinya mengandung makna, yaitu membayar ganti rugi, mengembalikan sepenuhnya, bahkan melebihi apa yang terhilang. Ingatlah kisahnya Ayub. Setelah mengalami kehilangan segalanya, Tuhan bukan hanya mengembalikan, tetapi memberkatinya dengan berlipat ganda. Itu tertulis dalam Ayub 42 ayat 10. Perhatikan juga janji Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 7. Yaitu sebagai ganti nodamu, kamu akan mendapat berlipat ganda. Dan sebagai ganti kecelaan, kamu akan bersorak-sorak karena bagianmu. Sebab itu, mereka akan mempunyai milik pusaka 2 kali lipat di negerinya, dan sukacita yang kekal akan menjadi bagian mereka. Berlipat ganda, 2 kali lipat. Inilah cara kerjanya Tuhan. Dia melihat setiap air mata, setiap doa yang tercekat, setiap tahun yang terasa dimakan atau dihabiskan. Dan Dia tidak hanya ingin mengisi kekosongan itu, tetapi Dia ingin memenuhi ruang itu dengan kemuliaannya yang lebih besar, dengan impian baru yang lebih matang, dengan identitas yang lebih kokoh dalam Kristus, dan dengan damai yang lebih dalam dari sebelumnya. Mungkin selama ini engkau bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau saat semua ini dicuri dariku?" Pertanyaan itu sah, tapi lihatlah kepada salib. Di sana Yesus membeli kembali hak kita untuk ditebus, untuk dipulihkan, untuk hidup dalam kelimpahan. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10. "Aku datang supaya engkau memiliki hidup
dan hidup dalam segala kelimpahan. Kematian dan kebangkitannya adalah jaminan bahwa musuh tidak memiliki kata akhir. Kata akhir ada pada Sang Penebus. Dan hari ini Roh Kudus mengundangmu untuk berhenti. Berhenti dari sekedar meratapi yang hilang. Dia memanggilmu untuk menanti dengan penuh iman akan pemulihannya. Menanti itu bukan pasif, tetapi sikap aktif dengan hati yang berkata, "Aku percaya Engkau sedang bekerja, Tuhan. Aku membuka tanganku untuk menerima apa yang Engkau akan kembalikan." Dan sekarang ambillah waktu hening, duduklah di hadapan Tuhan dengan jujur, dan tuliskan di dalam buku kalau saat ini Engkau sedang membawa bukumu. Yang pertama, kita mau identifikasi pencurian itu. Apa yang paling terasa dicuri dari hidupmu dalam beberapa tahun terakhir? Apakah itu damai, sukacita, kepercayaan diri, sebuah hubungan atau relasi, atau impian dan visimu, waktu, peluang, atau kesehatan, atau rasa aman, atau mungkin suaramu, sehingga engkau hilang keberanian untuk berkata tidak atau menyatakan kebenaran. Tuliskan dengan spesifik, beri nama pada kehilangan-kehilangan yang kau alami. Yang kedua, bayangkan atau resapi pemulihan ilahi. Sekarang tutup matamu sejenak, bayangkan Tuhan yang penuh kasih datang kepadamu. Dan Dia memang sedang hadir saat ini. Di tangannya Dia membawa sebuah kotak berisi semua yang telah dicuri dari hidupmu. Namun yang Dia bawa adalah dalam bentuk yang telah dipulihkan. Sudah Dia tebus dan Dia muliakan. Kotak yang berharga itu diberikan kepadamu. Seperti apa pemulihan yang kau harapkan dan kau bayangkan? Atau apa yang kau lihat di dalam benakmu? Damai seperti apa yang Dia kembalikan? Mimpi seperti apa yang Dia taruh kembali? Identitas seperti apa yang Dia kenakan padamu? Tuliskan gambaran yang Dia taruh dalam hatimu. Yang ketiga, kita mau deklarasikan penantian dengan iman. Karena berdasarkan janji firman dalam Yoel 2 ayat 25 dan Yesaya 61 ayat 7. Tuliskan doa penantianmu. Contoh, Tuhan, aku menantikan pemulihan-Mu atas tahun-tahun yang dimakan oleh. Sebutkan belalang apa yang sudah mencuri dalam kehidupanmu. Katakan, aku percaya Engkau bukan hanya mengembalikan, tetapi memberi ganti rugi berlipat ganda. Aku membuka tangan untuk menerima pemulihanku. Lalu letakkan tanganmu di hati, tempat engkau menyimpan kerinduan dan luka. Tarik nafas dalam dan akui kehadiran Tuhan. Katakan, walaupun dengan lembut, atau boleh dengan keras, tapi ucapkan dengan yakin. Tuhan, aku akui di hadapan-Mu bahwa ada hal-hal yang terasa dicuri dari hidupku, yaitu sebutkan saudaraku nama-nama yang tadi Engkau sudah jawab. Dan kita lanjutkan, ya. Rasa sakit dan kehilangan ini kubawa kepadamu. Aku lepaskan kekecewaanku, kemarahanku, keputusasaanku atas apa yang hilang. Aku percaya matamu melihat dan hatimu peduli. Yang berikutnya, mari kita nyatakan penantian iman.
Katakan, sekarang Tuhan, aku memilih untuk menanti dengan penuh harap akan pemulihan-Mu. Aku menanti seperti penjaga menantikan fajar. Aku percaya janji-Mu dalam Yoel 2 ayat 25. Itu ya dan amin bagiku. Aku menanti pemulihan-Mu. Dan dengan penuh keyakinan ucapkan kebenaran ini. Deklarasi berdasarkan firman. Katakan, berdasarkan firman-Mu yang hidup, dalam nama Yesus aku menyatakan, Tuhan penebusku sedang mengembalikan kepadaku tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Dan sebagai ganti nodaku, aku menerima berlipat ganda. Sebagai ganti celah, aku mendapatkan sukacita kekal sebagai bagianku. Dan Tuhan sendiri memulihkan dan menyembuhkan lukaku. Aku menerima pemulihan ilahinya atas damai, impianku, identitasku, dan setiap bagian hidupku yang hilang. Pemulihannya lebih indah, lebih mulia, dan lebih berkelimpahan daripada yang kubayangkan. Selanjutnya, letakkan tanganmu terbuka sebagai sikap menerima. Katakan, terima kasih Bapa, aku menerima pemulihan-Mu yang ajaib mulai hari ini. Aku percaya Engkau sedang bekerja, bahkan ketika aku belum melihat sepenuhnya. Aku berjalan ke depan dengan iman, bukan dengan penglihatan, karena Engkau adalah penebus yang setia. Dan kita akan mengakhiri, saudaraku. Nanti ambillah waktu. Kalau engkau merasa perlu kembalilah mendengar ulang. Tetapi berikan waktu dirimu untuk meresapi kebenaran-kebenaran ini. Dan sekarang mari kita akhiri dengan doa. Bersama kita katakan, Bapa Surgawi yang Maha Setia, kami datang kepadamu dengan nama Yesus, mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang melihat, Allah yang mendengar, dan Allah yang menebus. Engkau tidak pernah absen dalam kisah hidup anak-anak-Mu. Hari ini kami khusus Tuhan membawa setiap perempuan yang mendengarkan renungan dan doa ini. Bagi perempuan yang merasakan ada bagian dari hatinya, impiannya, atau identitasnya yang telah tercuri. Tuhan, Engkau tahu setiap detail. Engkau menghitung setiap air mata yang jatuh karena rasa kehilangan itu. Maka sekarang kami nyatakan kebenaran firman-Mu atas hidup mereka. Pulihkanlah ya Tuhan tahun-tahun yang dimakan belalang. Berikan ganti rugi yang berlipat ganda. Kembalikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan taruh kembali impian-impian yang lebih suci dan lebih besar dari sebelumnya. Bangunlah kembali identitas kami sebagai perempuan yang berharga, dikasihi, dan diberdayakan oleh Roh-Mu. Di dalam nama Yesus, hancurkan setiap rantai dan klaim musuh atas apa yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Penuhilah bait hati kami dengan kemuliaan-Mu, sehingga kekosongan diganti dengan kelimpahan, duka cita diganti dengan pesta sukacita, dan keputusasaan diganti dengan harapan yang pasti. Berilah kami Tuhan mata iman untuk melihat pemulihan-Mu yang sedang bekerja. Kelilingi kami Tuhan dengan komunitas yang mendukung proses ini. Dan jadikan kisah hidup kami sebagai kesaksian yang megah, yang dahsyat tentang kebaikan dan kuasa penebus. Dan kami percaya dan menerima pemulihan bagi setiap aspek kehidupan kami
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai berjumpa saudaraku. Tuhan memberkatimu.